Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi Alfandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sintesis protein, karbohidrat, dan lemak. Sintesis protein adalah merupakan senyawa organik kompleks yang tersusun atas asam-asam amino. Fungsinya sangat penting bagi tubuh seperti pembentuk struktur sel, enzim, hormon, dan antibodi. Proses pembentukan protein disebut biosintesis protein yang terjadi dalam dua tahap utama. Yang pertama, transkripsi dan translasi. Transkripsi atau terjadi di inti sel. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi genetik dari DNA ke RNA, duta, atau mRNA. Tahapannya, inisiasi DNA membuka sebagian ikatannya pada daerah gen yang menyandi protein. Enzim RNA polimerase menempel pada daerah promotor DNA. Elongasi, RNA polimerase menyusun rantai mRNA dengan menyalin kode biasa DNA atau ATGC diganti menjadi AU atau terminase. RNA polimerase berhenti saat mencapai sinyal akhir atau terminator. mRNA yang terbentuk dilepaskan dan keluar dari inti menuju ribosom. Translasi atau terjadi di ribosom. Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik pada mRNA menjadi urutan asam amino. Tahapannya, inisiasi translasi. mRNA menempel pada ribosom. RNA membawa asam amino pertama, biasanya metionin, sesuai kodon AUG pada mRNA elongasi. tRNA lain datang membawa asam amino berikutnya sesuai urutan kodon pada mRNA. Asam amino dirangkai dengan ikatan peptida, membentuk rantai polipeptida. Terminasi, proses berhenti jika ribosom mencapai kodon stop UAA, UAG, dan UGA. Rantai polipeptida dilepaskan lalu menggulung menjadi struktur protein utuh atau primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Hasil akhir, protein utuh yang siap digunakan untuk berbagai fungsi biologis. Sintesis karbohidrat atau fotosintesis. Karbohidrat terutama disintesis oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis, yaitu mengubah zat anorganik atau CO2 dan H2O menjadi zat organik atau glukosa dengan bantuan energi cahaya matahari. Reaksi terang atau terjadi di grana kloroplas. Reaksi ini membutuhkan cahaya langsung. Tahapannya, klorofil menyerap cahaya dan menyalurkan energinya untuk memecah air atau H2O. Fotolisis air, hasilnya O2 atau oksigen, H+ atau ion hidrogen, dan elektron atau amines. Energi cahaya diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. ATP dan NADPH ini akan dipakai pada tahap berikutnya atau reaksi gelap. Hasil reaksi terang oksigen atau O2, ATP, dan NADPH. B. Reaksi gelap atau siklus Calvin terjadi di stroma kloroplas. Reaksi ini tidak memerlukan cahaya langsung tetapi memanfaatkan ATP dan NADPH dari reaksi terang. Tahapannya, fiksasi atau CO2. CO2 ditangkap oleh enzim Rubisco dan bergabung dengan RuBP atau ribulosa bifosfat menghasilkan 3 fosfogliserat atau 3 PGA reduksi. ATP dan NADPH digunakan untuk mengubah 3 PGA menjadi 3 G3P atau gliseraldehida 3 fosfat. Regenerasi RuBP. Sebagian G3P digunakan untuk membentuk kembali RuBP agar siklus terus berulang. Sebagian lainnya digunakan untuk membentuk glukosa atau C6H12O6. Hasil akhirnya, glukosa yang bisa diubah menjadi pati atau amilum, selulosa, atau digunakan sebagai sumber energi oleh tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, sintesis lemak atau lipogenesis. Lemak atau lipid terbentuk dari asam lemak dan gliserol. Proses sintesis lemak disebut lipogenesis dan umumnya terjadi di sel hati atau hepatosit dan jaringan lemak atau adiposa. Tahap-tahap sintesis lemak: pembentukan asetil CoA. Glukosa dipecah melalui glikolisis menjadi pirufat, lalu diubah menjadi asetil CoA dan di mitokondria.
pembentukan asam lemak asetil CoA keluar ke sitoplasma dan diubah menjadi malonyl CoA oleh enzim asetil CoA karboksilase. Melalui serangkaian reaksi oleh fatty acid sintase kompleks, beberapa molekul malonyl CoA digabung menjadi rantai asam lemak panjang. Pembentukan trigliserida atau lemak netral. Asam lemak bergabung dengan gliserol 3-fosfat membentuk trigliserida, yaitu bentuk utama lemak yang disimpan dalam jaringan tubuh. Hasil akhir, trigliserida atau lemak yang disimpan sebagai cadangan energi di jaringan adiposa. Itulah presentasi dari saya ucapkan terima kasih.